Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Islam dalam kegiatan menggambar ataupun melukis. Jadi tentunya pasti ada batasan-batasan. Nah, yuk kita dengarkan bagaimana Ustadz memandang dari hadis dan Al-Quran. Ngegambar itu haram loh. Nanti di akhirat kamu bakal diminta ngasih nyawa. Lagian kalau kita memajang gambar di rumah, malaikat gak mau masuk loh. Bener gitu? Seni itu kalau ditambah air di awalnya akan jadi najis. Tapi kita gak bakal bahas seni yang itu. Orang yang mengharamkan gambar biasanya mengutip hadis yang menyebutkan orang yang menggambar itu akan disuruh memberi nyawa pada gambarnya di hari kiamat. Namun pada hadis lain yang juga diriwayatkan Bukhari, ditemukan juga cerita tentang Aisyah yang bermain boneka dan Rasulullah tidak melarangnya. Dari hadis ini jadi argumen ulama bahwa menggambar atau membuat bentuk makhluk hidup itu tidak dilarang oleh Rasul. Dalam Al-Quran pun, Allah menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman membuat bangunan dan patung-patung. Sepintas, beberapa dalil di atas kayaknya saling bertolak belakang ya. Satu mengecam, satu membolehkan. Biasanya, para ulama menggunakan istiqro maknawi, yaitu metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang sejenis dan mengkomparasikannya, sehingga akan menghasilkan sebuah hukum yang komprehensif, gak parsial. Ada juga ulama yang menggunakan kaidah usul fikih yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu ditentukan oleh faktor penyebab intinya. Dengan dua kaidah itu, mari kita lihat konteksnya kenapa Rasulullah mengutuk keras gambar. Larangan menggambar dan aktivitas seni visual itu persis berbarengan dengan perintah Rasul untuk menghancurkan berhala-berhala sisa-sisa jahiliyah. Saat itu, Rasulullah ingin mastiin keimanan orang-orang yang baru masuk Islam terpelihara dan enggak kembali ke tradisi paganisme. Kalau kita lihat tradisi Arab saat itu, mereka memang mudah kagum sama bentuk-bentuk visual yang indah, baik patung maupun lukisan. Kalau iman mereka nggak kuat, bisa-bisa bentuk-bentuk visual indah itu bisa dipuja bahkan disembah. Makanya Rasul sangat ketat melarang tradisi seni visual saat itu. Nah, dari konteks itu udah jelas kan kalau larangan Rasul itu berhubungan sama efek samping dari gambar, bukan gambarnya. Kalau gambar visual itu membawa pada kemusyrikan, yaitu disembah, gambar itu jadi haram. Kayaknya zaman yang serba visual kayak sekarang gak mungkin deh ada orang kagum sama gambar sampai disembah-sembah kayak zaman jahiliyah. Makanya sejumlah ulama berpendapat kalau gambar itu hukumnya jadi mubah alias boleh kalau untuk pendidikan dan hal bermanfaat lainnya. Kalau kita tengok lagi sejarah peradaban Islam, ternyata seni visual berkembang pesat loh. Ada yang ke arah seni arsitek, seni kaligrafi, ornamen, hingga seni ilustrasi. Bahkan ada tafsir Al-Quran yang di dalamnya memuat beragam gambar untuk menjelaskan kandungan makna Quran. Di zaman sekarang, seni visual jadi media dakwah yang keren dan efektif. Ada yang pakai komik, animasi, hingga film layar lebar. Islam itu dinamis, gak kaku, dan selalu cocok sama zaman. Al-Islamu solihun likulli zaman wa makan. Dalam masalah seni, Islam itu sangat menghargai seni karena Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Seni visual apa yang kamu suka? Share dong di komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Nabi itu pertama ada gambar, ya, ada patung, bahkan yang 3 dimensi dan sebagainya. Baik, ini dia punya 2 penilaian dari Nabi. Yang pertama yang mutlak, langsung Nabi benci dengan itu. Bahkan mengatakan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengharaman mutlak langsung. Haram, musyrik, turun ayat An-Nisa 48, ya, sampai disebut lagi di An-Nisa ayat 116 sebelumnya. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Syiriknya apa? Dia langsung tunjukkan pada patung. Di surat An-Najm itu, ya, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Sebutkan yang disembah pada saat itu. Patung-patung sesembahan, patung-patung kemusyrikan. Ada gambar-gambar yang diagungkan. Jadi kalau ngadap ke gambar itu serasa mendapatkan kekuatan spiritual. Ada. Jadi dulu ada 3 golongan yang dimuliakan oleh jahiliyah. Satu penyair, ya, orang di dunia seni, sampai turun surahnya surah ke-26 Asy-Syu'ara. Itu dikecam oleh Quran karena seringkali menghabiskan waktu pada yang tidak penting dan sering berbuat maksiat. Misal ayat 224 Quran surah ke-26, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ayat 225-nya, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Para penyair itu, orang yang pembuat lirik-lirik, ya, seni-seni di masa itu jahiliyah, dia sering menghabiskan waktu pada yang tidak berguna, kata Allah. Pergi ke lembah-lembah sampai lupa dengan istri, lupa dengan anak, lupa dengan keluarga, cuma nyari inspirasi. Setelah datang ilham, kadang minta bantuan jin, balik lagi bikin lirik. Terus cuma disampaikan aja jadi angan-angan. Maka dikenal Imri al-Qais, ada Al-Khutai'ah, Nabi Goh Az-Zibyani. Bikinlah karya-karya yang paling hebat, dituliskan kemudian dengan tinta emas, ditempelkan di Ka'bah, disebut mu'allaqatus sab'ah. Tempel, nanti di masa Islam diganti ini dengan kain kiswah, dituliskan dengan Al-Quran dengan tinta emas sampai sekarang. Yang paling menarik, ketika mereka berperilaku ini, Quran tidak langsung mengecam sampai di situ. Ayatnya belum selesai. Sampai ayat 227-nya langsung muncul kalimat illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali penyair-penyair beriman yang dia membuat lirik-lirik menjadi amal saleh. Maka muncul Hasan bin Thabit, di sana membuat ejekan tentang Islam, di sini membuat puisi membela Islam. Di sana bikin lirik mencela Islam, di sini bikin lirik kemudian memuji Nabi, memuji Allah dan mempertahankan Islam. Dan itu diakui oleh Al-Quran, ditetapkan sebagai syairun Nabi, pujangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artisnya Nabi. Oke, sisi lain ada langsung bidang-bidang tadi, gambar, ya, kemudian patung. Yang sama dimensi, bahkan 3 dimensi, 4 dimensi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya mainan dumyah, boneka dari kuda-kudaan. Ada. Sebagian yang gambar-gambar gak elok, Nabi bilang ini tutup nih, buang Aisyah. Tapi yang lain, kata Nabi gak apa-apa, pakai aja. Ini artinya ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Maka ulama fikih mengatakan ketika tidak dibolehkan, sifatnya diturunkan. Semua sifat ini walaupun wujudnya beda, bentuknya tidak sama. Zaman jahiliyah gak ada animasi, kan? Yang ada real, nyata. Sekarang ada, tapi sifatnya sama. Sifatnya kemusyrikan, film kartun tapi dikenalkan dengan unsur agama lain, dibawa jadi pahlawan tapi isinya ajakan untuk menyembah kepada, maaf ya, kepercayaan lain dan sebagainya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi sisi lain, kalau yang Anda kerjakan pada nilai kemuliaan dan itu jadi wasilah yang sangat efektif untuk menerangkan nilai keislaman, maka hukumnya naik jadi boleh, mubah, bahkan sunnah. Ketika itu bisa digunakan dan tidak ada yang lain. Bikin pejuang Islam, bikin cerita tentang Zaid bin Thabit, bikin cerita tentang Usamah bin Zaid, bikin cerita tentang Khalid bin Walid, bikin animasi. Ya, ada Upin Ipin sekarang, ada Nusarara, ada macam-macam. Silahkan kembang. Saya termasuk yang condong kepada pendapat ini, dia boleh digunakan dan dalilnya sangat kuat di situ. Sah hukumnya. Jelas ya? Ya, kalau ada orang yang berpendapat berbeda, jangan dicela, dihormati aja. Gak apa-apa, Anda dengan pendapat Anda, saya hormati. Tapi kan Anda tidak perlu mencela saya. Jangan sampai perbedaan pendapat itu menghalangi Anda minum teh bersama. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah didengarkan tadi. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.